Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Sudah doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi di pelajaran pendidikan agama Islam kelas 6. Anak-anakku yang solih dan solihah, sebelum kita mulai pelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang kisah para nabi, yaitu senangnya meneladani para nabi di pelajaran ke-10. Kompetensi dasar yang harus kita pahami yaitu tentang memahami kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam. Dan kalian harus juga bisa menceritakan dengan bahasa kalian sendiri tentang kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam. Kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam. Di sini diceritakan bahwasanya Nabi Zakaria itu memiliki pengharapan yang sangat panjang, yaitu untuk mendapatkan keturunan yang tidak pernah surut. Nabi Zakaria alaihissalam yang taat beribadah, terus berdoa dan tidak putus-putusnya kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya membuahkan hasil. Suatu saat Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalam sehingga ia memperoleh anak walaupun usianya telah tua. Anaknya itu diberi nama Yahya. Sebagai manusia, Nabi Zakaria alaihissalam ingin agar keturunannya tidak terputus dan terus bersambung dari generasi ke generasi sepanjang Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Nabi Zakaria alaihissalam khawatir bahwa bila ia wafat tanpa meninggalkan seorang pengganti, kaumnya akan kehilangan pemimpin dan akan kembali kepada cara-cara hidup mereka yang penuh dengan kemungkaran dan kemaksiatan. Bahkan mungkin mereka akan mengubah syariat Nabi Musa alaihissalam. Sebagai orang yang diserai amanah untuk melindungi Maryam binti Imran, Nabi Zakaria alaihissalam tiap hari pergi ke mihrab melakukan sholat sambil menjenguk Maryam. Nabi Zakaria alaihissalam mengawasi Maryam sejak ia diserahkan oleh ibunya. Tugas pengawasan terhadap Maryam diterima Nabi Zakaria alaihissalam melalui undian yang dilakukan oleh para pengurus mihrab. Suatu hari ketika Nabi Zakaria alaihissalam datang ke mihrab, ia melihat Maryam di salah satu sudut mihrab sedang sholat atau bersujud. Di depannya terlihat berbagai jenis buah-buahan musim panas. Dalam hati Nabi Zakaria alaihissalam bertanya-tanya, dari mana datangnya buah-buahan musim panas itu? Padahal mereka masih berada dalam musim dingin. Nabi Zakaria alaihissalam tidak sabar menanti Maryam selesai sujud. Setelah Maryam selesai sholat, didekati Nabi Zakaria alaihissalam untuk menanyakan tentang asal-muasal buah-buahan kepadanya. Hai Maryam, dari manakah engkau mendapati buah-buahan ini semua? Maryam menjawab, ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang aku dapat tanpa dicari dan diminta. Dikala matahari terbit, aku mendapatkan rezekiku sudah berada di depan mataku. Demikian pula bila matahari terbenam. Mengapa Bapak merasa heran dan takjub? Bukankah Allah SWT berkuasa memberikan rizkinya kepada siapa dan yang ia kehendaki tanpa perhitungan? Suatu peristiwa yang menakjubkan, Allah SWT memberi tanda-tanda kehamilan istri Nabi Zakaria alaihissalam bahwa mulutnya tidak akan bisa berbicara selama 3 hari dengan sesama manusia, padahal ia tidak sakit. Istri Nabi Zakaria alaihissalam hanya bisa berbicara isyarat dengan tangan atau lainnya untuk memahamkan orang. Selama 3 hari itu, ia harus memperbanyak bertasbih, bertahmid,
di waktu pagi dan petang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi seorang anak kepada Nabi Zakaria alaihissalam, anak yang diberi nama Yahya. Itu nantinya kelak akan meneruskan dakwah Nabi Zakaria alaihissalam. Anak-anak, kisah Nabi Zakaria alaihissalam ini dapat kita jadikan sebagai teladan untuk memperoleh keinginan kita. Kita harus berusaha dan berdoa dengan ikhlas. Kita tidak boleh berputus asa, karena setiap cobaan yang Allah berikan, yang Allah datangkan kepada kita, tentu ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang kisah Nabi Zakaria alaihissalam yang begitu sabar dan ikhlas dalam menanti keinginannya. Walaupun beliau begitu tua baru mendapatkan seorang anak, beliau tetap selalu sabar dan ikhlas, terutama untuk kuncinya. Oleh karena itu, kita sebagai anak soleh jangan lupa untuk selalu bersikap sabar dan ikhlas dalam setiap perilaku kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat buat kita semuanya. Ustazah pesan tetap semangat, belajar yang rajin, dan sholat 5 waktu. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.